Betina penghisap darah. Bagian 2. Suara itu juga datang dari atas pohon. Lalu, terdengar suara dedaunan pohon berkeresek. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh melayang turun sambil terus mengumbar suara tawa. Di lain kejap, sosok tubuh itu sudah berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan Sinto Gendeng. Dia ternyata seorang kakek-kakek berjanggut putih sepanjang dada. Pakaiannya kain biru yang diselempangkan, seperti pakaian seorang biksu. Di punggungnya tergantung sebuah tabung bambu berisi tuak yang bentuknya sama dengan tabung bambu yang saat itu dipegang Sinto Gendeng. Sinto, lama tidak bertemu, ternyata kau tambah jelek saja. Si kakek yang bukan lain adalah tokoh sakti bergelar Dewa Tuak itu angkat bicara, lalu tertawa mengekeh. Nasibmu tidak lebih baik, Dewa Tuak, menyahuti Sinto Gendeng. Tubuhmu semakin reot dan tampangmu tambah peot. Tua bangka sepertimu ini seharusnya sudah dijadikan umpan cacing di liang kubur. Hik hik hik, kakek nenek tokoh dunia persilatan itu sama-sama tertawa. Si kakek hentikan tawanya lebih dulu. Sebaiknya kau jangan terlalu banyak minum tuak kayangan itu. Aku tidak khawatir kalau kau sampai mabuk, Sinto. Tapi yang aku takutkan nanti kau bisa ngompol terus-terusan 7 hari 7 malam. Dewa Tuak ulurkan tangannya mengambil tabung bambu. Alah, minuman busuk begini saja, siapa yang mau minum terlalu banyak? Sinto Gendeng lemparkan tabung bambu yang dipegangnya. Tabung itu melesat melintang ke arah si kakek. Kedua kakinya agak tersurut sedikit, tapi dadanya selamat dari hantaman tabung bambu miliknya sendiri. Kalau ada orang pandai ketiga yang menyaksikan kejadian itu, maka dia akan segera memaklumi bahwa tenaga dalam dan kepandaian si nenek tidak berada di bawah Dewa Tuak, malah mungkin sedikit lebih tinggi. Kalau sebelumnya Dewa Tuak melemparkan tabung bambu dari atas pohon dalam keadaan membujur ke bawah, maka tadi si nenek melemparkan tabung bambu yang sama dalam keadaan melintang, dan tuak di dalamnya sedikit pun tidak tumpah. Dewa Tuak tancapkan ujung tabung bambu sebelah bawah ke tanah, lalu dia melompat dan duduk di ujung tabung bambu sebelah atas. Begitu duduk, terdengar bagian bawah perutnya berbunyi. But, si kakek kentut, sekarang mari kita bicara. Ada keperluan apa kau mencariku, Sinto? Bertanya Dewa Tuak. Tunggu, sepasang mata Sinto Gendeng melotot tak berkesip memandang Dewa Tuak. Kakek ini seperti hendak ditelannya. Kau barusan kentut di mulut tabung berisi tuak itu. Sebelumnya aku sudah meneguk minuman celaka itu. Apakah sebelumnya kau juga sering kentut di mulut tabung? Dewa Tuak tertawa bergelak. Apa perlu ku jawab? Katanya menyahuti. Kurang ajar, kakek setan. Kau memberi aku minum tuak yang sudah kau kentuti. Marah Sinto Gendeng bukan alang kepalang. Dia menyumpah-nyumpah sambil meludah berulang kali. Lalu, tubuhnya berkelebat seraya kirimkan satu hantaman ke arah Dewa Tuak. Angin hantaman itu dahsyatnya bukan main. Dewa Tuak tahu betul kalau si nenek kini benar-benar marah. Dia cepat menyingkir, sambil cepat-cepat mencabut tabung bambu menyambut serangan Sinto Gendeng. Si nenek ternyata hanya melakukan serangan tipuan. Karena begitu lawan berkelit, serangannya berubah dan kini menjarah ke arah perut Dewa Tuak. Bukek, biur. Dewa Tuak terpental dan jatuh duduk di tanah, tersandar ke sebatang pohon. Sebaliknya, Sinto Gendeng tegak terhuyung-huyung sambil mengusapi muka tengkoraknya yang basah kuyup oleh semburan tuak kayangan yang tadi disemburkan si kakek. Dewa Tuak tahu betul, jika tadi si nenek benar-benar menyerangnya, saat itu pasti perutnya sudah bobol dihantam pukulan dan nyawanya tak akan tertolong. Sebaliknya, Sinto Gendeng juga menyadari, kalau si kakek sungguhan membalas serangannya dengan semburan tuak, saat itu pasti mukanya sudah hancur dan nyawanya putus. Dewa Tuak tarik nafas panjang lalu tertawa gelak-gelak. Sehabis tertawa, dia teguk tuaknya dan memandang pada Sinto Gendeng. Dua tua bangka edan bercanda dalam rimba belantara. Padahal mungkin ada satu perkara besar yang harus dihadapi. Syukur kita sama-sama tahu diri, kata Sinto Gendeng sambil terus mengeringkan mukanya yang basah kuyup. Apa yang kau ucapkan tadi memang betul. Ada satu perkara besar yang sedang aku hadapi. Ah, Dewa Tuak menggeser duduknya hingga lebih enak bersandar ke batang pohon di belakangnya. Katakan apa perkara besar itu, sahabatku. Sebelum aku menyampaikan, aku ingin bertanya lebih dulu.
Aku tidak melihat Anggini muridmu. Bagaimana keadaannya dan di mana dia saat ini? Anak itu, dia kuharap baik-baik saja. Kuharap katamu, berarti dia tidak ada bersamamu? Betul, Sinto, dia pergi sekitar 4 bulan lalu. Kau tahu pergi kemana? Katanya ingin menyambangi beberapa sahabatnya. Siapa tahu mungkin juga dia tengah mencari muridmu yang sableng itu. Tidak, dia tidak mencari Wiro, tapi tengah melakukan sesuatu yang telah menggegerkan rimba persilatan. 4 bulan lalu dia meninggalkanmu. Jika dihitung-hitung, memang cocok waktunya dengan semua apa yang terjadi. Kau bicara apa ini, Sinto? Apa yang telah dilakukan muridku, Anggini? Kau pernah mendengar manusia berjuluk betina penghisap darah yang gentayangan sejak 3 bulan lalu di mana-mana? Melakukan pembunuhan, lalu menghisap darah korbannya secara keji. Aku memang sudah mendengar kemunculan manusia biadab itu. Lalu, apa hubungan keparat itu dengan muridku, Anggini? Bertanya Dewa Tuak. Betina penghisap darah ternyata adalah Anggini. Muridmu sendiri, terbeliak mata Dewa Tuak. Kalau saat itu ada petir menyambar di depan hidungnya, mungkin tidak akan seperti itu dia terkejut. Kau tidak sedang sinting, Sinto? Sialan, siapa yang sinting? Kau juga tidak ngaco atau bicara dusta? Dan, aku tidak mabok, mana mungkin ngaco dan dusta? Kau tidak memfitnah, sompret kau, Dewa Tuak. Lalu, bagaimana kau bisa mengatakan betina penghisap darah itu adalah muridku? Beberapa tokoh silat mengatakan begitu. 2 di antaranya melihat sendiri. Yang terakhir, seorang pembantu Tumenggung di Kota Raja menceritakan ciri-ciri betina penghisap darah itu. Semua cocok dengan ciri-ciri muridmu. Wajahnya, pakaiannya, semuanya. Nah, kau mau bilang apa lagi? Dewa Tuak seperti dihenyakan ke tanah. Untuk beberapa lamanya dia duduk terdiam. Kalau bukan kau sendiri yang datang membawa berita ini dan mengatakannya padaku, aku tak bakalan percaya, berucap Dewa Tuak. Suaranya perlahan dan bergetar. Apa yang terjadi dengan anak itu? Aku khawatir dia telah terperangkap dalam satu ilmu sesat. Ilmu yang mewajibkannya harus membunuh dan menghisap darah manusia. Setahuku, korban-korbannya hanya orang-orang tertentu. Para bangsawan, para pejabat, tokoh-tokoh silat. Umumnya semua mereka itu masih muda-muda. Lelaki atau perempuan. Gusti Allah. Dewa Tuak mengucap. Dia memandang pada Sinto Gendeng. Apa yang harus kulakukan, Sinto? Dunia persilatan pasti mengutukku habis-habisan. Maluku hendak disembunyikan kemana? Kau harus mencari anak itu. Membuatnya bertobat, lalu menghukumnya. Kalau tidak kau sendiri yang turun tangan, maka pembalasan orang-orang persilatan akan sangat mengerikan. Aku tak bisa membantumu, Dewa Tuak. Apakah dia demikian saktinya hingga tak seorang pun selama 3 bulan ini sanggup mengalahkannya? Bekal ilmu silat dan kesaktian yang kau berikan padanya sudah cukup membuat dia menjadi seorang tokoh muda yang disegani. Apalagi kalau dia mendapat tambahan ilmu setan yang sulit dipercaya kehebatannya. Lihat saja, mengapa dia harus minum darah setiap korban yang dibunuhnya? Pasti itu menjadi salah satu keharusan jika dia ingin menguasai terus ilmu yang dimilikinya. Anggini, Dewa Tuak menyenat nama muridnya dengan nada penuh penyesalan. Perlahan-lahan kakek ini berdiri. Dari balik pakaian birunya dikeluarkannya sebuah benda, lalu dia berkata pada Sinto Gendeng. Sahabatku, kau menjadi saksi tunggal. Aku bersumpah akan mencari anak itu dan membunuhnya. Jika dalam tempo 40 hari aku tidak berhasil melakukannya atau aku sampai dikalahkannya, aku lebih baik memilih mati daripada harus menanggung malu yang menyengsarakan. Abis berkata begitu, Dewa Tuak masukkan benda yang dipegangnya ke dalam mulut. Sinto Gendeng hendak mencegah tapi terlambat. Dewa Tuak, apa yang kau telan itu? Racun kematian, jawab Dewa Tuak dengan tegar. Racun itu akan bekerja pada hari ke-41 dari sekarang. Jika aku tidak berhasil mencari anak itu, atau berhasil tapi tak sanggup meringkus dan membunuhnya, maka pada hari ke-41 aku sudah pasrah menemui kematian. Jangan tolol, aku tahu kau pasti memiliki obat penangkal racun itu di balik pakaianmu. Ayo, lekas kau telan obat penangkal itu. Dewa Tuak menggeleng. Aku sudah memutuskan lebih baik mati di hari ke-41 itu.
daripada menanggung malu besar. Tua bangka bodoh, mengapa kau jadi begini tolol dan ikut-ikutan sesat? Terus terang, aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Usiaku sudah lebih dari 80 tahun. Buat apa menghabiskan sisa hidup dengan menanggung malu? Lebih baik mati berkalang tanah. Sinto Gendeng terdiam. Dia tidak bisa menyalahkan Dewa Tuak kalau sampai berbuat seperti itu. Kau sendiri apa yang hendak kau lakukan, Sinto? Sebagai salah seorang sesepuh dunia persilatan yang ikut menentukan hitam putihnya masa depan dunia persilatan, apakah kau tidak akan turun tangan? Aku lebih banyak memandang pada persahabatan kita. Lagi pula, tua bangka sepertiku ini sepantasnya tidak boleh terlalu banyak mengurusi masalah dunia. Aku sudah minta muridku Wiro Sableng untuk mencarinya lalu membawanya padamu. Hanya itu yang bisa kulakukan. Terima kasih, sahabat, kata Dewa Tuak. Kedua matanya tampak berkaca-kaca. Di ujung usiaku ini, sebetulnya aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan tinggal di satu tempat yang sunyi dan tenang. Namun, nasibku mengatakan lain. Dewa Tuak menarik nafas dalam. Sinto Gendeng mengangguk-angguk. Kita memang hidup di dunia ini, katanya. Tapi kehendak Tuhan lebih banyak menentukan dari kemauan kita sendiri. Dewa Tuak ambil tabung bambu yang di pangkuannya. Isi tabung itu diteguknya sampai habis. Seperti belum puas, diambilnya tabung satu lagi yang tergantung di punggungnya. Lalu, isi tabung ini pun ditenggaknya sampai habis. Perutnya tampak melembung. Sekujur tubuh terutama mukanya kelihatan merah seperti udang rebus. Kedua matanya juga tampak merah sekali. Perlahan-lahan kakek ini berdiri. Kita berpisah di sini, Sinto. Kalau umur sama panjang, aku merasa senang dapat bertemu denganmu lagi. Itu juga menjadi keinginanku. Selesaikan urusanmu dengan baik. Dewa Tuak mengangguk. Sekali dia berkelebat, dirinya pun lenyap dari tempat itu. Jilid 5. Rombongan orang-orang yang berburu itu memacu kuda masing-masing menuju ke timur. Di satu tempat, sebelum memasuki hutan sasaran, Kepik Kuntolo hentikan kuda seraya mengangkat tangan memberi tanda. Pangeran Panji Kenanga dan orang-orang yang ada di belakang penunjuk jalan itu segera hentikan kuda. Ada apa, Kepik? Tanya Pangeran Panji Kenanga, seraya membetulkan letak busur dan kantong panah di pinggangnya. Saya mengusulkan sebaiknya kita tidak memasuki hutan ini, tapi mencari hutan lain saja, Pangeran. Pangeran Panji merasa heran mendengar ucapan pembantunya itu. Alasan apa kau berkata begitu, Kepik? Saya baru ingat, Pangeran. Pihak istana telah menetapkan kawasan hutan Kemikir ini sebagai daerah berbahaya tingkat 3. Daerah berbahaya tingkat 3. Aku baru mendengarnya. Apa yang telah terjadi? Ada bahaya apa dalam rimba belantara ini yang membuat wajahmu kulihat jadi berubah pucat? Hutan Kemikir diketahui sebagai salah satu daerah gentayangannya makhluk yang dijuluki betina penghisap darah. Ah, itu rupanya yang ada dalam benakmu. Cerita isapan jempol begitu siapa yang mau percaya? Pangeran Panji lalu tertawa gelak-gelak. Anggota rombongan lain yang terdiri dari 3 orang pengawal dan 3 orang kawan-kawan sebaya sang pangeran ikut-ikutan tertawa. Salah seorang kawan Pangeran Panji berkata, "Akan kita lihat. Kalau benar ada makhluk itu dalam hutan sana, apakah dia sanggup menahan panah dan tombak Pangeran Panji Kenanga?" Kudengar, kata salah seorang kawan sang pangeran yang lain, makhluk berjuluk seram itu adalah seorang gadis cantik jelita. Nah, kita muda-muda dan gagah semua. Masakan tidak satu pun yang akan ditaksirnya? Kembali tempat itu menjadi ramai oleh gelak tawa semua orang, kecuali Kepik Kuntolo yang kelihatan tetap tegang. Kepik, kata Pangeran Panji Kenanga pula. Hutan Kemikir diketahui paling banyak babi hutannya. Nah, apa bukan ini hanya siasat para pejabat tertentu di istana yang tidak mau orang lain masuk kemari dan menghabisi babi-babi hutan itu hingga mereka takut nanti tidak kebagian lagi? Kepik Kuntolo tidak menjawab. Yang menyahuti malah Jaka Dolok, salah seorang pemuda sahabat sang pangeran. Apa yang pangeran katakan itu mungkin benar. Sudahlah. Mengapa kita harus berlama-lama di tempat ini? Biar aku yang duluan masuk ke dalam hutan. Kalau bertemu gadis jelita itu, akan aku suruh dia tolong memasakkan hasil buruan kita. Pangeran Panji tertawa. Digebraknya kudanya mengikuti Jaka Dolok.
Yang lain-lain segera pula bergerak. Kepik Kuntolo sesaat merasa bimbang. Akhirnya, dia pun mengikuti rombongan itu masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa lama jauh masuk ke dalam hutan dan masih belum menemui binatang buruan, Pangeran Panji berkata, "Aneh, pada kemana semua babi di hutan ini? Satu pun tak kelihatan mata hidungnya." Baru saja sang pangeran berkata begitu, tiba-tiba lapat-lapat terdengar suara perempuan menyanyikan pantun. Hutan kemikir banyak babinya, babi diburu diambil dagingnya, kasihan babi makhluk tak berdosa, hendak melawan tak punya daya. Kalau dibiarkan pemburu bersuka-suka, pesta mereka tak akan pernah berhenti. Kutolong babi dari derita, biarlah pemburuku hukum mati. Nyanyian itu seperti ditujukan pada kita, ujar Pangeran Panji seraya memandang pada orang-orang dalam rombongannya. Yang dipandangi tenang-tenang saja, malah ada yang tersenyum, sementara Kepik Kuntolo tampak gelisah. Kita harus mencari tahu siapa perempuan yang menyanyi itu. Suaranya merdu, orangnya pasti ayu, kata Jaka Dolok. Ayo kita mencarinya. Joko Dolok kembali memimpin rombongan memasuki hutan lebih jauh ke dalam. Kini rombongan itu bergerak ke arah datangnya suara nyanyian tadi. Kepik Kuntolo yang mati ketakutan menunggangi kudanya paling belakang. Sekali-sekali dia menoleh ke belakang, merasa seolah-olah ada orang atau pandangan mata yang mengikuti gerak-gerik rombongan itu. 7 ekor kuda tunggangan mendadak menunjukkan sikap aneh. Binatang-binatang ini seperti tak mau melangkah maju. Dari mulut mereka keluar suara mendesis. Lalu, satu demi satu mereka mulai meringkik. "Tenang, tenang," kata Pangeran Panji menenangkan kudanya sambil mengusap leher binatang itu. Yang lain-lain melakukan hal yang sama hingga 7 ekor kuda tunggangan itu kembali tenang dan berhenti meringkik, tetapi tetap saja tak mau bergerak. Tiba-tiba terdengar Jaka Dolok berseru sambil menunjuk ke depan dan hentikan kudanya. "Lihat!" Semua anggota rombongan sama hentikan kuda dan memandang ke arah yang ditunjuk. Di atas cabang terpendek sebatang pohon, kelihatan duduk seorang gadis berwajah cantik sekali, mengenakan pakaian ungu. Sehelai selendang yang juga berwarna ungu tergelung di lehernya. Dia duduk bersandar ke batang pohon, sedang kedua kakinya diluncurkan sepanjang cabang yang didudukinya. Suara nyanyiannya sirap dan kedua matanya memandang ke arah lain, seolah tidak mau memperhatikan kedatangan rombongan Pangeran Panji. Yang mengherankan Pangeran Panji dan kawan-kawan ialah ketika melihat di bawah cabang pohon di mana sang dara duduk, berkeliaran lebih dari selusin babi hutan dan anak-anaknya yang gemuk-gemuk. Binatang ini berkerumun di bawah pohon, seolah-olah binatang peliharaan yang menunggu tuannya. "Kepik Kuntolo," kata Pangeran Panji pada penunjuk jalan. "Ini orangnya yang kau sebut betina penghisap darah itu?" Saya tidak dapat memastikan, Pangeran," jawab Kepik Kuntolo. Karena melihat kecantikan si gadis seperti itu hatinya tentu saja bimbang untuk memastikan bahwa gadis itu adalah makhluk jahat penghisap darah yang selama ini dikabarkan gentayangan di hutan Kemikil. Pangeran Panji tersenyum. Dia memandang pada Jaka Dolok dan berkata dengan suara perlahan. "Memang terasa aneh kalau ada gadis secantik ini berada dalam rimba belantara." Lalu babi-babi hutan itu seperti binatang peliharaannya, berkeliaran di bawah pohon tempat dia duduk. "Apa pendapatmu, Jaka?" Saat ini yang ingin kulakukan ialah menyapa dirinya lalu berkenalan. Setelah itu, "Hehehe, kalau aku yang mendapatkannya lebih dulu, jangan kalian mengiri." Jaka Dolok kedipkan matanya. Kudanya dimajukan sampai ke bawah pohon. Binatang ini tidak mau bergerak. Dengan susah payah akhirnya Jaka Dolok berhasil juga membuat kuda ini maju beberapa langkah. Kini kepala Jaka Dolok tepat berada di depan cabang pohon tempat dara berbaju ungu duduk. "Gadis cantik di atas pohon. Namaku Jaka Dolok. Katakan siapa namamu, mengapa berada di rimba ini? Apakah babi-babi hutan ini peliharaanmu? Lalu, yang paling penting, apakah aku boleh berkenalan denganmu?" Si gadis yang sejak tadi memandang ke arah kejauhan palingkan kepalanya. Dia memandang ke bawah. Jaka Dolok kini dapat melihat wajah itu sepenuhnya. Benar-benar cantik sekali hingga dia jadi terkesiap. Namun, dalam terpesona begitu pemuda ini melihat ada kilatan sinar aneh pada sepasang mata sang dara. "Hai," kata Jaka Dolok. Dia coba tersenyum.
Tangan kanannya diulurkan ke atas, hendak meraba betis si gadis yang tersembul putih dan mulus. Si gadis angkat kakinya hingga tangan Jaka Dolok hanya meraba cabang pohon. Para pemburu telah tiba. Saat hukuman dijatuhkan, gadis di atas pohon terdengar berkata, aku bertanya, kau malah bicara apa? Kembali Jaka Dolok membuka mulut. Pertanyaanmu banyak sekali, gerakan tanganmu tidak sopan. Pergilah, kata gadis berpakaian ungu di atas cabang pohon. Tiba-tiba kaki kanannya bergerak cepat sekali. Wut, Jaka awas, teriak Panji Kenanga yang melihat apa yang terjadi dari kejauhan. Bukek, teriakan itu terlambat, sebagaimana terlambatnya Jaka Dolok menghindarkan kepalanya dari tendangan kaki gadis di atas pohon. Tubuhnya terpental sewaktu kepalanya dihantam tendangan dan terkapar jatuh satu langkah dari hadapan rombongan Pangeran Panji. 7 ekor kuda meringkik keras. Tubuh Jaka Dolok tidak berkutik lagi. Kepalanya sebelah kanan hancur mengerikan. Gadis keparat, apa yang kau lakukan terhadap temanku? Teriak Panji Kenanga marah. Kau sudah melihat sendiri, mengapa masih bertanya? Menyahuti si gadis di atas pohon. Mendengar jawaban itu, kemarahan Pangeran Panji jadi menggelegak. Dicabutnya tombak besi yang tersisip di kantong pada leher kudanya. Senjata ini kemudian digebukannya ke arah si gadis. Traakek, hantaman tombak besi hanya mengenai cabang pohon hingga berderak patah. Sedang si gadis sendiri saat itu sudah melompat dari duduknya. Tubuhnya melayang ke atas. Begitu turun, kakinya menendang lagi. Kali ini tombak di tangan Pangeran Panji yang jadi sasaran hingga senjata itu mental. Selagi sang pangeran merasakan pedas pada telapak dan jari-jari tangan kanannya, dari atas tiba-tiba darah berbaju ungu itu melayang turun. Kedua tangannya meluncur ke arah batang leher Pangeran Panji. Pangeran awas, teriak 3 pengawal dan 2 temannya berbarengan. Astaga, lihat, 10 jarinya mengeluarkan kuku panjang merah. Salah seorang anggota rombongan kembali berteriak. Saat itu Pangeran Panji telah siap mencabut golok yang tersisip di pinggangnya. Namun, dia hanya sempat memegang gagang senjata ini. 10 kuku merah yang ada lobang-lobangnya menancap di tenggorokannya. Tubuhnya terangkat ke atas. Pangeran Panji berteriak keras. Matanya membeliak, lidahnya terjulur. Darah mengucur deras dari 10 lobang pada lehernya yang ditembus 10 kuku merah. Tapi lebih banyak lagi darah yang tersedot lewat ujung-ujung kuku berlubang itu. Pangeran Panji hanya mampu menggeliat-geliat beberapa saat. Tubuh itu kemudian tampak terkulai. Ketika cengkeraman dilepas, tubuh Pangeran Panji jatuh ke bawah dan menyangsang di atas serumpunan semak belukar. Untuk kesekian kalinya, kuda-kuda yang ada di situ mengeluarkan suara ringkikan keras. Dia benar-benar makhluk berjuluk betina penghisap darah itu, kata Kepik Kuntolo, dengan suara gemetar dan muka pucat. Karena tidak dapat lagi menahan rasa takutnya, penunjuk jalan ini putar kudanya dan menghambur lari dari tempat itu. 2 orang pemuda kawan Pangeran Panji yang ada dalam rombongan sebenarnya juga sudah dilanda rasa takut. Namun, salah seorang dari mereka masih berusaha berteriak pada 3 orang pengawal agar segera membunuh gadis berpakaian ungu itu. 3 pengawal segera menghunus senjata. 2 mencabut golok, 1 menyiapkan tombak. Mereka melompat turun dari kuda masing-masing. Gadis berbaju ungu berdiri dengan kaki terkembang. Mulutnya dan lidahnya sibuk menjilati kedua tangannya yang berlumuran darah. 2 golok dan 1 tombak berkelebat. Si gadis keluarkan suara tertawa panjang. Tubuhnya berputar membelakangi ketiga penyerang. 3 orang pengawal menyangka gadis itu hendak melarikan diri. Tapi mereka tersentak kaget begitu laksana kilat kaki kanan lawan melesat menghantam kepala mereka satu persatu. Ketiganya mencelat dan terhempas di tanah saling tindih. Masing-masing mengeluarkan suara erangan pendek. Tangan atau kaki mereka menggeliat sesaat, setelah itu ketiganya tak bergeming lagi. 2 orang pemuda yang ada di tempat itu putus nyali mereka. Tidak tunggu lebih lama, keduanya segera memutar kuda untuk melarikan diri. Gadis berpakaian ungu tertawa melengking. Kalian mau lari kemana? Teriaknya. Tubuhnya melesat ke atas cabang pohon. Tepat pada saat 2 pemuda berkuda lewat di bawahnya, dia melompat turun. Kaki kanan menendang, tangan kiri memukul.
Bukek, pemuda di sebelah kanan hancur dadanya dan remuk jantungnya. Darah membersit keluar dari tubuhnya yang melayang terpental. Pemuda kedua siap menerima kematian begitu jotosan tangan kanan gadis berbaju ungu menderu ke arah batok kepalanya. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Anggini, jangan. Sebutan nama itu tidak mengejutkan si gadis. Yang membuat dia kaget adalah keras dan membahananya suara teriakan tadi, pertanda orang yang berteriak memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Suara teriakan itu membuat gadis berpakaian ungu tarik pulang serangannya. Pemuda di atas kuda sadar kalau dirinya diselamatkan oleh teriakan yang tiba-tiba tadi, secepat kilat menggebrak kudanya dan lari dari tempat itu. Seorang pemuda berpakaian dan berikat kepala putih berkelebat muncul di antara tebaran mayat. Dia memandang pada gadis berbaju ungu dengan rasa tidak percaya. Tengkuknya bergidik ketika melihat kedua tangan gadis itu berlumuran darah. Darah juga kelihatan menempel di mulut dan wajahnya. Anggini, kenapa kau lakukan ini semua? Siapa kau? Bentak gadis berbaju ungu. Kedua matanya memandang tak berkesip. Ah, kau tak mengenali diriku lagi? Aku Wiro, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede. Gurumu Dewa Tuak dan guruku saling bersahabat. Kita memang sudah sangat lama tidak pernah bertemu. Mulut yang berlumuran darah itu kelihatan menyeringai. Untung kau datang sekarang. Kalau tadi selagi aku masih haus, pasti darahmu akan kuminum. Tapi lain kali, jika kau berani muncul lagi di hadapanku, akan kuhisap seluruh darah yang ada di tubuhmu. Abis berkata begitu, gadis berbaju ungu ini berpaling pada belasan ekor babi hutan dan anak-anaknya yang masih berkerumun di bawah pohon. Aneh, binatang-binatang itu sama sekali seperti tidak terusik oleh apa yang terjadi di tempat itu. Kalian sudah selamat, pergilah, berkata gadis berbaju ungu, lalu lambaikan tangannya. Ada satu gelombang angin menyapu tubuh babi-babi hutan itu. Serentak, seperti tersadar, binatang-binatang itu keluarkan suara melenguh lalu lari beriringan masuk ke dalam bagian hutan yang lebih lebat. Si gadis melirik ke arah pemuda di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan tahu-tahu dia sudah berkelebat dari tempat itu. Anggini, tunggu, teriak Wiro sambil mengejar. Satu gelombang angin sedingin es menghantam pendekar 212. Wiro berseru kaget dan cepat menyingkir. Sambaran angin dingin yang masih sempat menyapu tubuhnya sebelah kanan membuat dia menjadi kaku beberapa saat dan tidak mampu meneruskan mengejar. Jilid 6. Pendekar 212 kerahkan tenaga dalam yang mengandung hawa panas ke bagian tubuhnya yang kaku dilanda pukulan hawa dingin tadi. Luar biasa, katanya dalam hati. Eyang mewariskan pukulan angin es padaku. Tapi untuk menundukkan musuh dengan pukulan itu membutuhkan waktu. Sebaliknya, Anggini mampu melakukannya dengan sangat cepat. Dewa Tuak setahuku tidak memiliki ilmu pukulan hawa dingin seperti itu. Pasti gadis ini mempelajarinya dari orang lain. Wiro garuk-garuk kepala. Dia menghela nafas ketika memperhatikan mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Heran, kenapa gadis itu berubah menjadi ganas dan jahat? Apa yang dialaminya? Wiro melangkah mendekati mayat pengawal yang saling tumpang tindih. Kembali dia memperhatikan mayat sang pangeran. Yang satu ini kelihatannya bukan pemuda sembarangan. Wiro membungkuk dan menarik kalung yang masih melingkar di leher yang hancur mengerikan itu. Ketika diperhatikannya kalung itu, terkejutlah murid Sinto Gendeng. Dia mengenali kalung seperti itu hanya dimiliki dan dipakai oleh putra-putra istana. Pemuda satu ini pasti seorang pangeran, kata Wiro. Sri Baginda tentu tidak akan tinggal diam. Anggini pasti akan dikejar sampai ke ujung dunia sekalipun. Dan Dewa Tuak akan terseret-seret. Apa yang sekarang harus kulakukan? Mengurusi mayat-mayat sebegini banyak? Biar setan-setan hutan saja yang mengurus mereka, kata Wiro lalu tinggalkan tempat itu. Rasa penasaran membuat dia bergerak ke arah lenyapnya Anggini tadi. Dia mencoba untuk mengejar gadis itu walau sadar kalau saat itu si gadis sudah berada jauh. Berita yang disampaikan Kepik Kuntolo dan pemuda kawan Pangeran Panji yang selamat membuat geger istana. Sri Baginda langsung memanggil beberapa perwira tinggi. Dua orang tokoh silat istana yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan di istana ikut mendampingi para perwira itu.
Mereka adalah Ki Ageng Timur yang dikenal dengan gelar Si Gelang Setan dan Ki Sambar Tringpali berjuluk Si Cangklong Maut. Kedua tokoh silat istana ini sama berusia di atas 70 tahun, dan telah mengabdi lebih dari 40 tahun hingga mereka sangat disegani baik di dalam maupun di luar istana. Abdi Jalak Diri, pemuda teman Pangeran Panji yang berhasil lolos dari tangan betina penghisap darah, melaporkan bahwa dia sempat menyaksikan munculnya seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian, dan berikat kepala putih. Pemuda ini memanggil betina penghisap darah dengan nama Anggini. Sedang si pemuda sempat didengarnya memperkenalkan diri sebagai Wiro. Jelas kedua orang itu saling mengenal. Satu bernama Anggini, satunya lagi Wiro, mengulang Sri Baginda lalu berpaling pada dua orang tokoh silat istana. Kalian pernah mendengar nama-nama itu? Dalam dunia persilatan hanya ada satu orang bernama Wiro, kata Ki Sambar Tringgali. Dia digelari pendekar kapak maut naga geni 212. Murid tunggal seorang nenek sakti di Gunung Gede. Setahu saya dia tidak termasuk kelompok orang jahat. Tapi manusia bisa saja berubah. Aku minta kalian menangkap orang itu. Tangkap hidup-hidup, seret ke hadapanku. Bunuh di tempat kalau dia melawan. Akan kami lakukan. Sri Baginda, kata Ki Sambar Tringgali alias Si Cangklong Maut. Lalu disedotnya cangklongnya, pipa, dalam-dalam. Bagaimana dengan si pembunuh sendiri? Gadis Dajjal berjuluk betina penghisap darah itu. Namanya sudah diketahui, Anggini. Apa di antara kalian ada yang kenal atau tahu menahu tentang dirinya? Saya tidak berani memastikan, tapi dari ciri-ciri warna pakaian yang dikenakannya, saya bisa menduga. Saya harap tidak meleset, menjawab Ki Ageng Timur alias Si Gelang Setan. Di pinggangnya tergantung 5 buah besi pipi tajam berbentuk gelang yang menjadi andalannya dan membuat dia menyandang gelar yang angker itu. Sri Baginda ingat pada seorang tokoh silat disegani bernama Dewa Tua,